Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Akuntansi Syariah 2A. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Reza Amelia dengan NIM 205221035. Selanjutnya Evi Azasma, Ahmad Syafi'i, RAJ Zahra Fakriyah Esy, Cynthia Indah Sari, Agus Nurrohmah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran skala indeks. Topik yang akan kita bahas dalam presentasi ini yang pertama yaitu pengertian skala dan indeks. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan skala dan indeks. Yang ketiga persamaan skala dan indeks. Dan yang terakhir yang keempat adalah teknik penyusunan skala. Untuk materi pertama yaitu pengertian skala dan indeks akan dibacakan oleh Cynthia Indah Sari. Silakan. Pengertian skala dan indeks. Indeks dan skala memiliki definisi yang berbeda satu sama lain. Indeks adalah suatu tipe pengukuran yang merangkum dan meranking beberapa observasi yang spesifik dan menampilkan kembali dalam suatu dimensi yang lebih umum. Sedangkan skala adalah suatu tipe pengukuran yang terdiri dari beberapa hal yang memiliki struktur yang logis di antaranya. Perbedaan skala dan indeks. Skala dan indeks adalah pengukuran variabel tipe ordinal. Skala dan indeks adalah campuran pengukuran dari variabel yang didasarkan pada lebih dari suatu item data atau pernyataan atau pertanyaan. Perbedaan antara indeks dan skala terletak pada cara menentukan skor. Indeks adalah skor akumulasi dari semua item suatu variabel, sedangkan skor pada setiap item atau variabel tertentu yang terkait dengan suatu variabel. Indeks lebih condong kepada cara pengukuran sejumlah indikator dalam suatu variabel, sementara skala lebih mengacu pada perbedaan intensitas pada masing-masing atau setiap indikator. Persamaan skala dan indeks. Persamaan antara indeks dan skala adalah keduanya merupakan ukuran ordinal yang disusun untuk mengurutkan responden menurut variabel tertentu. Ukuran gabungan dari suatu variabel yang didasarkan pada beberapa pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya adalah teknik penyusunan skala. Dalam BEPI tahun 2007 dan FND tahun 1995 disebutkan bahwa terdapat 4 teknik penyusunan skala, yakni 1. Bogardus Social Distance Scale, yang kedua Thurston Scaling, yang ketiga Likert Scaling, dan yang keempat Judgment Scaling. Nah, untuk teknik skala Bogardus adalah suatu kelengkapan untuk mengukur berbagai derajat tingkat kesediaan seseorang untuk bergabung dengan kelas masyarakat tertentu. Pernyataan yang disusun menunjukkan intensitas hubungan yang semakin meningkat, sehingga dari urutan pernyataan mempunyai konsekuensi skala dengan intensitas hubungan yang semakin meningkat pula. Nah, sedangkan untuk skala Thurston ialah suatu teknik penyusunan skala untuk mengurutkan unit pengamatan berdasarkan kriteria atau indikator tertentu. Dalam penetapan skala, mempertimbangkan kekuatan indikator setiap item atau pernyataan dari suatu variabel yang hendak diukur. Kekuatan indikator dari setiap urutan item mempunyai interval yang sama, sehingga setiap item diberi skor dengan interval yang sama. Kemudian peneliti menguji relevansi dari masing-masing item atau pernyataan dengan mempertimbangkan keseluruhan item. Penanda skor mungkin dapat ditetapkan dengan angka 1 hingga 13 yang menunjukkan indikator paling lemah hingga paling kuat. Selanjutnya, menetapkan mana item yang mendapatkan penilaian hampir homogen dari unit pengamatan atau responden. Hasil pemilihan item tersebut dapat dituangkan dalam daftar pertanyaan atau kuesioner. Dalam TP 2007 digunakan bahwa skala Thurston sekarang ini jarang digunakan sebab A. Amat banyak mengeluarkan energi dan waktu yang diperlukan untuk menyusun skor.
yang dipertimbangkan dalam item. B. Pertimbangan penyusunan pada setiap item sangat tergantung dari penelitian. C. Maksud penyampaian oleh beberapa item indikasi dari suatu variabel tertentu cenderung berubah dari waktu ke waktu. Dan D. Suatu item mempunyai bobot tertentu pada suatu waktu dan mempunyai bobot yang berbeda pada waktu. Berikutnya, skala Likert. Skala Likert merupakan suatu teknik pengukuran yang didasarkan pada penggunaan kategori respon yang berurutan atau ordinality. Sebagai contoh, kategori 5 respon terdiri atas A. Sangat setuju, strongly agree, setuju, agree, netral, tidak setuju, disagree, dan sangat tidak setuju, strongly agree, pada suatu pertanyaan. Sedangkan kategori 7 jenjang meliputi strongly agree, somewhat agree, slightly agree, neither agree nor disagree, slightly disagree, somewhat disagree, strongly disagree. Dari suatu variabel dapat dimunculkan atau beberapa pernyataan sesuai dengan fenomena yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Di samping itu, skala Likert juga dipertimbangkan untuk menghitung skor indeks dari individu pernyataan. Masing-masing responden menetapkan pilihan skor pada setiap item atau pernyataan. Jadi hasil dari analisis item dari responden dapat diperoleh total skor pada skala tertentu, tergantung dari jumlah pernyataan yang dipertimbangkan dalam suatu penelitian. Pada DB 2007 juga menjelaskan bahwa penyusunan skala Likert yang digunakan pada saat ini karena mungkin terlihat kompleks. Kreativitas simplifikasi adalah memberikan skor 0 hingga 4 atau skor 1 hingga 5 untuk kategori 5 respon, memberi petunjuk dari item ke dalam angka. Sebagai contoh, skor 5 untuk kategori sangat setuju untuk item positif dan 1 untuk kategori sangat tidak setuju untuk item negatif. Skala Goodman. Skala Goodman adalah salah satu metode dari penemuan dan pengukuran struktur intensitas empiris di antara beberapa indikator dari suatu variabel tertentu. Pada teknik penyusunan skala ini tidak dipertahankan ketunggalan dimensi. Artinya, skala hanya mengukur satu dimensi walaupun hanya variabel biasa terdiri atas beberapa dimensi. Di samping itu, skala Goodman didasarkan pada ide bahwa seorang yang memberikan indikator sangat kuat dari beberapa variabel juga akan memberikan indikator yang lemah. Sebagai contoh, dalam keputusan pembelian produk benih, seseorang memberi indikator kuat dengan tanda plus pada variabel harga pembelian dan manfaat, namun juga memberikan indikator variabel promosi walaupun dengan indikator yang lemah dengan nilai min. Atau responden lain memberikan pada variabel pertama dengan indikator kuat, sedangkan dua variabel yang lain dengan indikator lemah. Sehingga pola pemberian indikator dari responden pertama adalah plus min, sedangkan pola indikator dari responden kedua adalah min plus. Selanjutnya, dari keseluruhan responden ditetapkan skor indeks dan skor skala sebagai dasar untuk menghitung koefisien reproduksibilitas, yakni koefisien yang menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukur.
Seperti format Linked, perbedaan semantik atau semantik diferensial merupakan pertanyaan responden dalam kuesioner untuk memilih antara dua posisi yang berlawanan dengan menggunakan pemberian sifat untuk menjembatani jarak perbedaan dua kutub yang berlawanan. Berikut contoh implementasi penyusunan skala perbedaan semantik. Mengukur kepercayaan terhadap suatu merek produk benih jagung. Kemungkinan tingkat keberhasilan panen sangat tinggi berada di sisi lain, sedangkan sisi lainnya sangat rendah. Kedua, mengukur intensitas penggunaan benih jagung hibride merek tertentu. Tingkat penggunaan benih jagung hibride merek X di sisi lain sangat sering dan di satu sisi sangat jarang. Ketiga, mengukur sikap konsumen terhadap produk makanan olahan. Kesukaan responden terhadap keripik nangka. Respon di satu sisi sangat suka, di sisi lain sangat tidak suka. Keempat, mengukur kepercayaan terhadap manfaat agroforestry. Menerapkan sistem agroforestry di satu sisi menguntungkan, di sisi lain tidak menguntungkan.